Oke, saya mau membahas hari ini mengenai anak yang nonverbal, checklistnya apa aja. Oke, semoga ini bisa membantu buat orang tua untuk kira-kira tahu apa yang harus saya cek, apa yang harus saya lihat. Oke, yang pertama, database, kamus, kosakatanya ada nggak? Oke, nah berarti kosakata fungsional yang diperlukan oleh anak untuk berkomunikasi, ya. Apakah anak paham itu secara reseptif, ya. Jadi misalnya diminta gambar apa, dia bisa ambil, disuruh melakukan apa, dia bisa ambil, disuruh ngambil barangnya secara asli, dia juga bisa ambil. Berarti kalau demikian anak belum verbal tapi komunikasi reseptifnya sudah bisa. Oke, tapi kalau ini belum, berarti itu harus dikerjakan. Ya, jadi buatlah list kosakata, nanti itu video yang lain deh akan saya buat contoh-contohnya. Oke, kemudian yang kedua, hardware, perangkat kerasnya. Siap nggak ya? Ibaratnya speaker, kalau perangkat kerasnya nggak jalan, ya nggak keluar suaranya. Ya, jadi hardware-nya seperti apa? Kesiapan otak. Apakah otaknya sudah siap untuk membuat koneksi? Cara cari taunya gimana, Ci? Ya nggak ketahuan sih kalau dari luar. Ya, jadi mungkin saja anak itu punya masalah inflamasi sehingga brain fog, ya nggak ada awareness gitu. Jadi mereka nggak fokus, nggak bisa nggak ada awareness terhadap sekeliling dan nggak bisa merekod data di dalam otak, ya. Karena untuk bisa verbal mereka harus punya pasangan antara kosakata secara reseptif dengan suaranya secara auditori, dan suara tersebut punya pasangan dengan bentuk mulut harus bagaimana, ya. Jadi kalau bilang apel, jadi A itu harus bukannya A. Jadi si otak ini punya pasangan antara gambar apel dengan suaranya apel, kemudian juga memasangkan dengan si otak harus merintahkan, ayo mulut bentuk suara seperti apel. Nah, anak harus tahu, harus ingat kalau untuk apel itu harus, untuk bilang A itu aku harus gerakin mulut aku seperti ini untuk membentuk suara A. Gitu ya. Kemudian bagaimana dengan nafasnya? Apakah kuat? Kalau nafasnya nggak kuat, nggak bisa. Kemudian apakah rahangnya bagaimana, pipinya gimana, posisi lidahnya bagaimana, bibirnya bagaimana. Ya, itu juga mempengaruhi artikulasi anak dan pengucapan anak dan kemampuan anak untuk membuat gerakan-gerakan yang lebih akurat untuk bisa memproduksi suara. Yang ketiga, awareness untuk berkomunikasi. Apakah anak paham bahwa saya perlu berkomunikasi untuk mendapatkan apa, memenuhi kebutuhan saya. Kalau tidak ada awareness itu, tidak paham bahwa saya perlu bertukar, berkomunikasi, meskipun secara nonverbal atau secara reseptif. Oke, kalau nggak ada itu, ya anak belum siap gitu kan ya. Kemudian apakah kita sudah memberikan alat bantu atau tools untuk bisa berkomunikasi secara nonverbal? Caranya lewat apa? Mau pakai teks boleh, kalau enggak bikin gambar sendiri. Saya pribadi lebih suka pakai gambar sendiri, jadi lebih relevan. Jadi menggunakan anak atau anggota keluarga yang sedang melakukan hal-hal tertentu dan menggunakan barang-barang yang ada di rumah gitu, yang familiar buat anak gitu. Kita foto-foto kemudian dilaminating. Jadi kita kalau sudah harus memberikan dulu alat bantunya, kalau enggak sebagai pengganti sementara si suara anak ini, ya. Kemudian juga anak sudah harus paham, ada nggak anak pemahaman bahwa yang kelima, adakah anak kesempatan untuk menggunakan apa yang dia punyai dan pelajari untuk berkomunikasi. Jadi misalnya aku butuh apa,
misalnya kalau makan udah disiapin, ya aku nggak perlu ngomong makan, nggak perlu kasih tahu, aku nggak perlu ngambil foto gambar makan untuk kasih. Jadi harus kasih kesempatan. Jadi semua jangan disiapin, semua jangan aksesnya bebas. Anak harus minta ke kita, harus dibuatin dulu sekarang kondisinya. Semua itu anak menggantungkan diri sama kita. Ya, nanti kalau udah bisa baru kita lepasin. Oke. Kemudian kalau yang keenam, kalau mau kita lihat secara biomedical, banyak sekali faktor-faktornya. Apakah yaitu tadi inflamasi yang memicu brain fog atau alergi histamin yang memicu brain fog. Ya, salah satunya adalah yang biasanya saya sarankan diet. Dietnya nggak usah neko-neko, diet bersih. Mau cari lebih tahu, udah dibuatin tuh playlistnya mengenai diet, seputaran diet. Oke? Kemudian bisa juga ada yang bilang, oh ini masalahnya dari methylation. Memang mungkin ya, atau masalah heavy metal, logam berat, bisa saja, masalah virus, bisa saja, semuanya bisa memungkinkan. Tapi kita nggak tahu yang mana, sehingga kita harus mulai mencari tahu masalah anak secara medikalnya di mana, biomedicalnya. Tapi kalau memang nggak mau, ya nggak usah siapin checklist yang lain. Ya, jadi nggak ada keharusan. Saya ingin menambahkan, ada yang beberapa bilang, anak ada yang harus dipaksa untuk, pokoknya dia nggak bisa pun paksa harus ngomong, sampai anaknya nangis-nangis. Menurut aku nggak perlu juga ya, karena itu nanti akan create satu stres dan trauma. Nggak semua anak bisa digituin ya. Buat saya emotional safety ya. Nanti mengenai emotional safety akan saya bahas di video yang lain dah, biar sesuai dengan topik ya. Oke, semoga checklist ini bisa membantu para orang tua untuk tahu kira-kira aku mesti kerjain yang mana ya. Jadi semua itu harus diperhatikan secara sinkron ya. Jadi database harus dikerjain, hardware juga harus disiapin sambil jalan ya. Awareness-nya juga harus sambil jalan. Terus tools untuk berkomunikasi juga harus sambil jalan ya. Dietnya juga kalau memang mau harus sambil jalan. Oke, semua harus secara holistik ya. Nggak bisa hanya hardware, nggak ada software. Ada software nggak ada hardware, dari luar doang nggak ada dari dalam gitu. Itu nanti kurang efektif, kurang maksimal lah. Sedangkan kita berpacu dengan waktu. Oke, semoga ini membantu.